Salam sehat, perkenalkan nama saya Rizal Protan Siregar, NIM 229417834, mata kuliah Supply Chain Management, dosen Andi Nur Salim SEMM, program studi manajemen S1, kelas F1 konversi. Menjawab soal UTS yang diberikan, yang pertama, apa yang dimaksud dengan Supply Chain Management? Jadi, secara ringkasnya, Supply Chain Management itu merupakan rantai pasokan atau upaya distribusi aliran barang dan jasa mencakup semua proses mengubah dari bahan mentah sampailah ke produk akhirnya. Yang kedua, jika kita terapkan di supply chain management dalam bidang restoran, maka yang pertama itu tentang bahan baku. Bahan baku ini penyajian tentang ikan, ayam, daging, sayur. Yang kedua, pemasok dari bahan baku tersebut. Ketiga, itu gudangnya. Jadi untuk menyimpan bahan-bahan itu ya minimal dia ada tempat penyimpanannya. Yang keempat itu distribusinya sampai ke konsumen. Dan yang ketiga, menjawab yang ketiga itu tentang saya mahasiswa Panca Bakti Pontianak, seberapa penting supply chain management bagi UPB? Tentu sangat penting. Nah, kalau kita bicara supply chain management pada UPB, ini juga tidak terlepas dari calon mahasiswa. Berarti calon mahasiswa ini adalah para anak-anak yang sudah kelas 3 SMU atau SMK. Nah, kita bicara manufaktur, ini adalah jurusan dan tenaga pengajar UPB. Distribusinya ini kita berbicara para alumni yang sudah tamat dari UPB. Yang keempat, pertanyaan keempat, apa yang tantangan yang kita tinggal di wilayah Asia Tenggara? Yang pertama itu tantangan dan peluangnya. Tantangannya, tingkat kematangan perkembangan negara Asia Tenggara ini sangat berbeda. Tentu membutuhkan tantangan yang sangat luar biasa juga. Nah, peluangnya karena ini Asia Tenggara ini adalah salah satu kekuatan ekonomi yang tumbuhnya cukup baik, tentu peluang juga cukup besar. Terus kenapa diperlukannya otomatisasi? Ya sangat diperlukan karena untuk menghilangkan atau penyampaian barang itu secara tepat dan berguna dengan hal yang baik. Potensi yang dapat terantai dari dengan secara otomatis tentu dapat dikontrol, dapat dilihat, dan budgetnya juga akan tidak begitu besar. Nah, dampak setelah terintegrasi dengan sistem otomatis terintegrasi, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Kita bisa mengetahui kemana barang kita itu akan berada dan sampai ke tujuan. Nah, untuk menjawab soal yang kelima, di situ ada 3 video yang saya temukan. Yang pertama itu Profesor Nyoman Punjawa yang menerapkan tentang distribusi mulai terciptanya produk sampai ke konsumen dan menjadi pasokan air tersebut. Yang kedua, Andi Wahyu Setiawan dan Wawan Diatmiko berbicara tentang mediasi jaringan pada SCM. Yang ketiga itu Oktori Muhammad Firdaus berbicara tentang pengertian supply chain management. Bagian B tentang video. Yang pertama, sebutkan jelaskan topik yang dibicarakan ketiga video tersebut. Pertama, topiknya supply chain management, berbicara tentang berbicara tentang mie instan dari proses pemula mie instan sampai dikemas menjadi mie instan. Yang kedua, video tersebut berbicara tentang topiknya pengukuran kinerja supply chain manajemen. Yang ketiga, persaingan pasar membuat perusahaan harus memiliki diferensiasi atau cara untuk tetap eksis. Nah, dari ketiga itu ada 3 pembicara. Yang pertama, Oktori Muhammad Firdaus, kedua Keiko Kana, dan ketiga Nyoman Punjawa. Nah, dari ketiga pembicara tersebut, maka Dr. Muhammad Firdaus menjelaskan secara mudah tentang bagaimana arus mie instan terjadi terkait antara pabrik terigu, pabrik plastik sampailah bumbunya. Yang keempat, Keiko Kana mempunyai filosofi kreasi dan koreograsi yang baik. Tentu manfaat setelah kita mempelajari itu bahwa kita semakin tahu bahwa sebenarnya supply chain management itu sudah terjadi cukup lama tanpa kita sadari bahwa itu sudah saling berkaitan di dunia ini. Jadi supply chain management itu bukan hal yang baru bagi dunia ini.
Bagian yang terakhir untuk menjawab soal dari ujian akhir semester ini, tugas-tugas yang Bapak berikan pertama itu mereview tentang sabun dari segi social chain management serta menonton IG Bapak tentang social chain management dan membuat komentarnya. Sekian dan terima kasih.